Di tahun 2021 kemarin, beberapa brand seperti ROG, Lenovo, Omen itu banyak yang membuat laptop gaming dengan AMD Advantage Certified dengan syarat mereka harus memakai CPU AMD dan juga GPU AMD. Nah, gak ketinggalan juga MSI yang sudah cukup lama membuat laptop gaming dengan full spec AMD dari Alpha dan Bravo series mereka juga membuat laptop gaming dengan AMD Advantage Certified yang dinamakan MSI Delta 15. Desain laptop gaming yang satu ini dibuat MSI lebih elegan dan lebih premium daripada laptop MSI yang sudah pernah gua review. Bahasa desainnya ini malah lebih ngingetin kita sama MSI modern atau Prestige series yang memang punya skema desain itu non-gaming. Logonya ditaruh di samping kanan atas agar nggak terlalu mengganggu, persis kayak logo Predator sekarang. Membuka laptop ini nggak sulit, hinge-nya itu solid dan halus, jadi bisa dibuka pakai satu tangan dengan gampang, bahkan sampai mentok 180 derajat. Di depan ada monitor 15,6 inch Full HD dengan refresh rate 240Hz dan color gamut yang sangat tinggi. Dari desain dan layar aja kita udah bisa nebak kalau laptop ini kayaknya memang didesain MSI untuk creator atau productivity user mobile yang memang butuh laptop performa tinggi. Beralih ke keyboard MSI Delta 15 juga didesain secara elegan. Jujur gue suka banget dengan desain fontnya MSI yang non-gaming seperti ini karena mereka itu punya identitas sendiri aja gitu, lebih unik. Walaupun sih memang layout page up dan page down-nya itu seperti ngikutin HP Envy atau Spectre series. Di konektivitasnya sebelah kanan kita bisa melihat ada USB 3.2 Gen 2 Type A dan Type C, Full HDMI port dan Kensington lock. Sementara di sebelah kiri ada charging port, USB 3.2 Gen 2 Type C dan Type A lagi dan audio combo jack. Sama dengan Alpha dan Bravo series, laptop MSI Delta ini ditenagai komponen AMD semua, di mana prosesornya untuk yang review unit kita kali ini adalah Ryzen 7 5800H dengan 16GB RAM DDR4 3200 dan juga GPU RX 6700M. Sayangnya di GPU-nya kita nggak dapat angka TDP-nya berapa karena kita juga nggak nemu, mau di HW Info ataupun di GPU Z itu nggak nemu. Di Cinebench R15 performa dari Ryzen 7 5800H itu masih solid banget. Kalau dibandingkan dengan prosesor zaman sekarang, paling cuma kalah kalau kita bandingkan dengan Intel Core i7 yang H45. Dan buat konsistensinya di sini kita pakai Cinebench R20 di mana hasilnya bagus banget. Skornya nggak ada yang di bawah 4500-an saat kita 10 kali run. Kita juga ngetes beberapa aplikasi produktivitas seperti Blender. Laptop ini dapat ngerender image BMW 27 cukup singkat di angka 3 menitan. Namun entah kenapa Adobe Premiere Pro di video 4K 5 menit bisa butuh waktu sampai 6 menit untuk ngerendernya. Nah, masuk ke pengetesan gaming, ternyata Radeon RX 6700M-nya itu binatang juga loh. Kita mencoba Red Dead Redemption 2 dan Dota 2 itu bisa dimainin di ultra settings di atas 100 fps asalkan resolusinya itu Full HD. Nah, buat kalian yang mungkin nanya terus game apa yang bisa dimainin di atas 200 fps alias yang mendekati sama refresh rate monitornya, ya mungkin itu adalah Valorant atau CSGO yang dimana itu e-sports. Sementara kalau misalnya AAA gaming tentunya itu hanya 100 sampai 150 fps saja. Selain real life usage, kita juga ngetes synthetic benchmark berupa 3D Mark Fast Track dan Time Spy yang dimana kalian bisa lihat performa atau datanya di sini. Lalu kalau misalnya kita ngomongin soal heat management, MSI Delta 15 ini bisa dibilang hangat buat sebuah laptop yang memang ditujukan untuk high performance dengan bodi yang compact. Memang overall suhu surface-nya saat main game itu adalah 40 derajat. Namun ada beberapa spot di atas yang
itu bisa sampai 42 atau kadang 43 derajat Celcius. Yang walaupun sudah hangat di surface, Firestrike stress test juga masih belum bisa sampai PEST. Padahal biasanya kalau laptopnya hangat, dampaknya laptopnya itu nggak throttle. Tapi di sini laptopnya throttle dan surface-nya juga hangat. Padahal kalau kita melihat suhu CPU dan GPU-nya, itu masih termasuk adem loh. Nggak ada yang nyentuh 80 derajat Celcius saat main game. Sama seperti modern dan prestige series, laptop ini compact banget kalau mau dibawa kerja di luar rumah. USB Type-C-nya sudah support dengan DisplayPort, jadi connect ke monitor nggak harus pakai HDMI. Tapi kalau kalian bukan orang yang suka dengan eksternal monitor, layar stoknya ini juga bagus buat sebuah monitor 240Hz IPS level. Color gamutnya udah termasuk cantik dan memang cocok buat creator. Speakernya juga surprisingly enak suaranya, dan juga kapasitas SSD yang udah dikasih itu udah 1 tera PCIe Gen 3 X4. Namun sayangnya speed SSD ini nggak menyentuh 3000-an di Crystal Disk Mark. Dengan spek serba AMD dengan harga yang cukup mahal, sayangnya MSI Delta 15 yang kita review ini masih belum AMD Advantage Certified. Namun MSI juga menjual yang AMD Advantage Edition-nya dengan spek yang tentu lebih gahar. Battery life dari laptop ini adalah salah satu yang paling lama yang pernah kita tes untuk sebuah gaming laptop, karena di penggunaan ringan seperti browsing, nonton video, dan lain-lain, laptop ini bisa mendapat sampai 8 jam penggunaan ringan kita. Keren juga nih MSI bisa bikin laptop gaming yang tahan lama. Kalaupun kerja di luar cukup lama, adapternya juga nggak berat, hanya sekitar 500 gram yang dimana masih gampang buat dibawa kemana-mana. Dan buat keyboardnya di sini kita merasa kalau pengetikannya itu seperti keyboard membrane laptop yang biasanya, jadi di sini travel keyboardnya menurut kita biasa aja. Dengan bodi yang compact begini, MSI Delta 15 adalah sebuah laptop yang jujur aja susah untuk di-upgrade. Mereka membolak motherboardnya jadi menghadap ke arah keyboard. Jadi kalau kita buka laptopnya, kita bakal nemuin plastik hitam begini aja, yang kalau dibuka nggak ada slot upgrade sama sekali, entah itu RAM ataupun SSD. Namun, MSI klaim kalau di balik motherboard ini kita bisa mengganti RAM-nya alias RAM SODIMM, dan juga M.2-nya itu bisa diganti-ganti. Namun ya kita menyarankan kalau misalnya mau ganti-ganti hal-hal seperti itu ya di service center aja, dan kalau bisa jangan ganti-ganti sendiri karena takutnya itu malah merusak komponen-komponen yang lain. Jadi kesimpulannya, untuk laptop 27 juta, sebenarnya MSI Delta 15 ini memberikan performa yang gahar di sebuah bodi yang compact dengan build quality yang solid. Karena hampir semua laptopnya itu terbuat dari metal, terutama bagian luarnya. Dan kita seneng banget sih ngeliatin ada laptop yang kelihatan tuh profesional banget dan emang ditujukan untuk creator. Karena kita adalah seorang content creator, makanya kita ngelihat ada laptop yang kelihatannya profesional tuh kayaknya keren aja gitu. Dan kalau kita melihat pasarannya, kayaknya sih MSI Delta 15 ini mau menjadi saingannya ROG Zephyrus yang juga memberikan performa gahar di body yang compact. Jadi kayaknya mereka nih lagi saing-saingan nih mau jadi yang mana. Kalau misalnya gue sendiri bilang sebenarnya MSI Delta 15 terlihat lebih profesional, lebih kelihatan sturdy juga build quality-nya daripada Zephyrus. Namun logo manuknya itu masih belum bisa kita banggakan gitu. Jadi belum bisa dipamer-pamerin ke orang lah logo manuknya dibandingkan logo ROG yang udah terkenal banget. Cuman kalau misalnya kalian mencari fungsionalitasnya oke lah. Dan di harga segitu sebenarnya juga speknya itu cukup oke. Ryzen 7 5800H dengan RX 6700M itu oke. 16GB RAM, 1 tera SSD itu oke. Namun cara mereka nge-manage hardware-nya itu kita masih agak bisa dibilang kecewa lah, karena mereka ngeflip motherboardnya yang dimana itu menghadap ke keyboard, terus juga jadi upgrade-nya itu susah. Lalu juga mereka itu gimana ya, kayak heat managementnya juga agak aneh gitu, walaupun padahal CPU-nya sama GPU-nya itu nggak terlalu panas tapi surface-nya bisa panas. Lalu juga kayaknya mungkin ya kita cuman berspekulasi aja, kayaknya dengan mereka ngeflip motherboard ke atas artinya kan CPU sama GPU dan RAM dan lain-lain itu kan menghadapnya ke arah keyboard. Kayaknya itu punya korelasi deh. Kenapa CPU-nya bisa adem tapi surface-nya bisa hangat. Kayaknya sih begitu. Tapi ya
kita di sini cukup bisa mengappreciate bagaimana effortnya MSI sudah memasukkan hardware tinggi ke dalam body yang compact, yang dimana dia kita bisa bilang di sini MSI Delta 15 ini udah sekelas dengan Prestige lah, karena kelihatan banget gitu dia sama-sama tipis, sama-sama performa tinggi, sama-sama punya layar bagus ya. Bagus lah buat MSI walaupun tidak sempurna. Jadi gitu aja video dari kita. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.